Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan juga tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah lama kita liburkan, yaitu Muhadarah Kubro. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mulai Muhadarah pada malam hari ini. Mari kita panggil untuk muhadir pertama kita, Aufa Rizal dari Zubair bin Awam 5. Aufa Rizal. Langsung saja kita lanjut ke muhadir kedua kita, Sofwan Hanif dari Aba 1. Sofwan Hanif dari Aba 1. Bismillah. كان الليل لا يكون كاملا دون القمر وكان النهار لا يكون كاملا دون الشمس وكان السلام لا يكون كاملا دون الإجابة. وفي ذلك يا إخوة إجابة السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الزمان والوقت من أثمان الأشياء التي لا يستطيع الإنسان شراءها، فهو يمر بسرعة ولا يمكن أن يعود الزمان إلى الوراء. لن ترجع الأيام التي مضت، لأن من الناس من يضيع عمره ووقته، بل ربما يداه فيما يضره في المجالس الغفلة واللهو والغيبة والنميمة. وقد اهتم الإسلام بالوقت وبين أهمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أذكركم أيها الإخوة إلى أمور مهمة، منها الإخلاص العبادة لله عز وجل. بأن تعبدوا الله حقا لا تريدون من عذاب الله.
wa tuqarribukum bi anna ta'budullahi haqqan la turiduna bil ibadah illa an tuqarribakum ila Allah wa tunjikum bi'adzabillah walau sa'alana sa'ilan ma huwa umur insan al-haqiqi ahwa ma amdahu fillah wal la'ib wa tarf aw huwa ma amdahu fi ta'atillah fama al-jawab al-awwal aw al-thani ajibu ya ikhwan ma amdahu fi ta'atillah aw ma amdahu fillah wal la'ib wa tarf ma amdahu fi ta'atillah wala yandaman al-insan 'inda al-maut 'ala sa'atin bal 'ala daqiqah farrat fiha falam ya'mal fiha bi ta'atillah la tandaman 'ala ma fawat min 'umrik. خلاص الآن السؤال من يستطيع أن يجيب هذا السؤال سأعطي الهدية سأكرر وأترجم. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Anda akan kasih hadiah. Lakin as-su'al wahid faqat. Pertanyaan hanya satu. Ma su'al sa'aqra fi awal muhadarah. Ada soal. Apa hadis yang Anda bacakan di awal muhadarah? Al-hadiyah laysa ta'am asharab lakin fulus. Man yurid? هذا الرجل ما اسمك؟ ماذا جاوب؟ enggak hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia sering melupakan dua nikmat, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sahih. Masya Allah. Allah. هذا مني إذا كان يوجد الخطأ هو من الله وإذا كان يوجد الصحيح هو من الله. أبدا إذا كان يوجد الخطأ هذا مني وإذا كان يوجد الخطأ هو من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron atas muhadarahnya Sofwan Hanif, muhadarah yang sangat memukau dari Ananda Sofwan Hanif. Mari kita langsung saja lanjutkan kepada muhadir selanjutnya, yaitu Muhammad Syakwil Khalid dari ABA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا نشكر الله عز وجل على كل نعم التي وجدناها في حياتنا، مثلا نعمة الإيمان والإسلام والصحة حتى نستطيع أن نجلس في هذا المسجد. ثانيا نصلي ونسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن أقوم أمامكم في هذه الليلة للمحاضرة عن الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 وأد منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم إقام الصلاة. فجاءت الصلاة في المرتبة الثانية بعد الشهادتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها بتعلم أحكامها وأداها بموافق شرع الله فقد فاز ونجا، ومن ضيعها فقد خاب وخسر وكان لما سواها أضيع. فعلينا إخوة الإيمان أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والساعة وفي حال الأمن والخوف. والصلاة سر النجاة وأصل الفلاح، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخزي والخسران. في اليوم 5 صلوات من حافظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأحسن ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، وكان له يوم القيامة نورا وبرهان. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ولم يكن له نورا وبرهان. هذا ما أستطيع أن أتكلم في هذه الليلة. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron atas muhadarah singkatnya, Syakwil, jazakumullah khairan. Mari kita panggil untuk muhadir selanjutnya, yaitu Kotaro dari Ali 3. اسكتوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bathahuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah خير هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang sholat 2 hari raya. 2 hari raya adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Keduanya memiliki pesta perayaan syar'i. Idul Fitri merayakan selesainya kaum muslimin dari puasa Ramadan, sedangkan Idul Adha adalah merayakan penutupan kaum muslimin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Disebut dengan Id karena ia kembali dan berulang pada waktunya. Hukum sholat 2 hari raya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka dosanya gugur dari muslim yang lain. Namun bila mereka semuanya meninggalkan, maka semuanya berdosa, karena sholat ini termasuk syiar yang menonjol dan karena Nabi selalu menjaganya. Demikian juga para sahabat beliau sesudahnya. Di antara syaratnya antara lain masuk waktunya. Yang kedua, adanya bilangan jumlah jamaah yang diperhitungkan dan menetap atau mukim. Pelaksanaan sholat Id disunahkan di tanah lapang di luar bangunan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila musalla, yang artinya Nabi biasa keluar menuju sholat Idul Fitri dan Adha ke tempat sholat yaitu tanah lapang. Waktu sholat Id seperti sholat duha, yaitu setelah matahari naik seukuran tinggi tombak sampai waktu zawal, dan disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha dan menunda sholat Idul Fitri. Tata cara sholat Id: pada rakaat pertama takbir 6 kali setelah takbiratul ihram dan istiftah serta sebelum ta'awuz, dan pada rakaat kedua takbir 5 kali selain takbir bangkit dari sujud yang dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, at-takbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbiratin wa fi thaniyati 5 takbiratin siwa takbiratayir ruku', yang artinya takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama adalah 7 takbir, dan pada rakaat kedua adalah 5 takbir selain 2 takbir ruku'. Selanjutnya waktu khutbah pada salat Id adalah sesudah salat berdasarkan ucapan Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusallu aidaini qabla khutbah, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar melakukan salat 2 hari raya sebelum khutbah. Mungkin sekian muhadharah singkat saya kali ini. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron untuk muhadarahnya Kotaroh. Mari kita lanjutkan saja kepada muhadir selanjutnya, yaitu Azam Rashidan Iftisholi. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Diam terlebih dahulu. Uskutu ya ikhwah, yang masih ribut kita langsung berdirikan di belakang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan tentang tips menghadapi futur. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia tidak akan selamanya semangat terus. Pasti ada masa-masa futur. Dan Rasulullah SAW pun juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, inna likulli amalin syirrotan walikulli syirrotin fatsroh. Setiap amal itu ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Di sini Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Kata Rasulullah SAW, faman kanat fatsrotuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Wa man kanat fatsrotuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Nah, ketika futur, misalnya kita lagi semangat baca Quran sekali dan ternyata qadarullah sangat semangat, terus semangat naik terus, ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu yang kita lakukan, coba kita berpindah kepada sunnah lagi. Kita futur dari membaca Al-Quran, coba kita pindah baca kitab-kitab yang bermanfaat. Lalu yang binasa itu siapa? Ketika ada orang yang futur dari baca Quran pindah ke baca Quran, nah seperti ini binasa. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka ini futur yang bersifat parsial pada amalan tertentu. Ada futur yang sifatnya menyeluruh dan ini bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'asi tada'aful qulub, yang artinya maksiat itu membuat hati lemah. Maka ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat, akibatnya hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Di saat itu apa yang harus kita lakukan? Segera kita beristighfar kepada Allah, banyak kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk mujahadah, berjihad kembali untuk membiasakan amalan sholih yang sudah mulai futur tersebut. Tidak boleh kita biarkan, kalau kita misalnya sudah mulai futur lalu kita biarkan sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah hilang sama sekali. Ini sangat berbahaya tentunya. Maka harus kita berjihad melawan nafsu kita. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Quran surat Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Artinya, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan mendukung. Artinya kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita untuk melawan kefuturan kita untuk terus kita beramal sholih, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya sehingga kita mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Maka di sini saudaraku, di saat futur jangan biarkan. Pergilah Anda kepada orang sholih atau seorang ustadz atau teman Anda yang masya Allah bisa memberikan nasihat. Saat kita futur, pergilah kepada mereka yang masya Allah kita yakin dia punya ilmu. Minta nasihat kepadanya, kita bisa kembali semangat di dalam beramal sholih.
ketika kita futur juga kita berusaha membuka kitab-kitab para ulama, bagaimana biografi kehidupan mereka, ketika kita melihat bagaimana para ulama semangat mereka di dalam beramal solih. Kita juga baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi dalam amal. Misalnya ketika kita sudah mulai futur menuntut ilmu, kembali kita membaca bagaimana pahala menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana salaf terdahulu menuntut ilmu, ketika kita sudah mulai futur salat tahajud, kembali kita baca bagaimana pahala yang besar daripada salat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang salat tahajud, sehingga pada waktu itu kita kembali semangat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Azam. Mari kita lanjutkan kepada muhadir kita pada terakhir kita pada malam kali ini, yaitu Muhammad Nabil Atallah dari Ali 5. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada malam kali ini saya akan muhadharah singkat tentang pentingnya adab kepada guru. Hadirin teman-teman sekalian, seiring dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan semakin melemahnya moral dan perilaku, membuat kehidupan pada zaman kita sekarang ini penuh dengan rintangan, penuh dengan penurunan dan hambatan perkembangan akhlak serta moral, khususnya di kalangan anak-anak remaja seusia kita yang rentan sampai sekarang. Tidak terbilang berapa orang yang telah menjadi korban. Bila kita alihkan pandangan ke dunia pendidikan, banyak guru yang tidak terpenuhi hak-haknya. Bahkan jauh lebih nista daripada itu, seperti guru menjadi sasaran tindak penganiayaan. Guru dilaporkan ke pengadilan hanya karena murid didiknya terkena sentilan, yang padahal kita semua tahu bahwa takkan ada guru yang ingin anak didiknya gagal. Tetapi bahkan guru sekarang dijadikan sasaran pembunuhan hanya karena murid didiknya tidak suka pelajaran guna tersebut. Hadirin teman-temanku sekalian, hal-hal seperti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa penurunan akhlak yang melanda remaja seusia kita sudah begitu besar. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala memberikan simbol dalam Al-Qur'an bahwa karakter seorang murid kepada gurunya itu harus menghormati, mentaati dan memuliakannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an diceritakan sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam dalam mempelajari ilmu kehakikatan. Nabi Musa mendeklarasikan dirinya kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa dia akan menghormati, mentaati dan memuliakannya dalam proses pendidikan mencari ilmu, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala ahsilaka amra. Artinya, dia Musa berkata, dengan izin Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar dan taat atas perintahmu, yakni perintah Nabi Khidir alaihissalam. Alhasil di kemudian Nabi Musa lulus dalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam atas kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur-prosedur yang benar sebagai murid didikan. Dalam ayat ini terdapat banyak hikmah bahwa jikalau ada seorang murid dan guru, baik siapapun itu gurunya, mau yang baru, mau yang lama, mau yang tua ataupun yang muda, maka harus ada adab yang harus dilakukan menurut terhadap gurunya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian karena muhadir terakhir kita telah menyampaikan muhadarahnya, kita akhiri saja acara pada malam ini. Tapi sebelum itu saya selaku MC meminta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada pertama-tama para asatidzah yang sudah membantu